Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Punto Donan Sulistiono. Di sini saya akan membahas mengenai wilayah perbatasan di Indonesia. Pada kali ini, materinya akan dibahas menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, definisi wilayah perbatasan dan sebenarnya di Indonesia. Lalu yang kedua adalah dasar hukum dan kebijakan. Yang ketiga ada tujuan perencanaan. Yang keempat ada strategi perencanaan. Yang kelima ada tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah program prioritas. Kita akan membahas topik pertama yaitu definisi wilayah perbatasan dan sebenarnya di Indonesia. Wilayah perbatasan adalah bagian dari wilayah Republik Indonesia yang secara geografis bersinggungan dengan langsung dengan wilayah batas negara. Wilayah ini meliputi perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Pada Pulau Kalimantan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Pulau Papua, kita berbatasan dengan Timor Leste. Lalu topik yang kedua adalah dasar hukum dan kebijakan. Di sini ada 3 dasar hukum dan kebijakan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Lalu yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2020 sampai 2024. Lalu yang top ketiga adalah tujuan perencanaan. Yang pertama tujuannya yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, serta mengembangkan kawasan strategis nasional. Topik keempat adalah strategi perencanaan. Di sini ada 3 strategi perencanaan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama adalah pembangunan infrastruktur, pada wilayah perbatasan yang masih kurang infrastrukturnya agar ekonominya bisa berjalan. Di sini langsung berkaitan dengan yang kedua yaitu pengembangan ekonomi. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka ekonominya akan maju juga. Lalu yang ketiga adalah penguatan keamanan dan pertahanan. Jika perbatasan, memiliki infrastruktur dan ekonomi yang baik, kemungkinan besar keamanan dan pertahanannya juga akan semakin baik. Lalu yang kelima adalah tantangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur, jalan dan juga, bangunan yang ada di sana seperti fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu isu keamanan. Bisa diketahui di wilayah perbatasan biasanya tuh, banyak terjadi konflik, antar negara untuk merebutkan perbatasan tersebut. Lalu yang ketiga adalah koordinasi antar lembaga. Biasanya dari pemerintah setempat perlu adanya koordinasi antar lembaga untuk mengembangkan wilayah perbatasan tersebut, agar tidak tertinggal dari wilayah yang lain. Lalu yang terakhir adalah program prioritas. Program prioritas yang bisa dijalankan di wilayah perbatasan yaitu dengan mengembangkan pos lintas batas negara. Jika pos lintas batas negara, menjadi berkembang, maka kemungkinan besar akan sulit adanya penyelundupan di wilayah perbatasan serta minim konflik yang terjadi. Lalu yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memungkinkan, tidak terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah perbatasan dan wilayah kota. Lalu yang terakhir adalah penguatan kerjasama internasional. Dengan perbatasannya semakin berkembang, maka, kerjasama antar negara menjadi lebih baik, seperti adanya jalan penghubung dan lain-lain. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan untuk, membuat PPT kali ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia. Sampai jumpa.